Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Luar biasa pastinya ya. Sedang sekali hari ini saya Edi Dahsyat Nugroho bisa kembali menjumpai teman-teman melalui channel Learning Friends. Dan kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 semester genap, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, langsung kita menuju TKP ya teman-teman. Oke, definisi dari kelarutan atau solubility seringkali disimbolkan dengan S, itu adalah konsentrasi maksimum dari zat elektrolit yang sukar larut untuk masih bisa larut di dalam air. Nah, sering dirumuskan oleh rumus sejuta umat, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter ya. Contoh, kelarutan AgCl dalam air 10 pangkat min 5 molar. Artinya apa? Artinya bahwa konsentrasi maksimum dari AgCl untuk masih bisa larut itu 10 pangkat min 5 molar ya. Nah, ketika AgCl sudah mencapai konsentrasi maksimumnya, seringkali AgCl ini kita sebut sebagai larutan jenuh. Oke. Bagaimana bila konsentrasi AgCl-nya 10 pangkat min 6 molar? Apa masih bisa larut? Nah, teman-teman lihat 10 pangkat min 6 ini adalah lebih kecil dibanding 10 pangkat min 5 molar. Berarti sudah pasti dia masih di bawah kapasitas maksimumnya, atau kita sebut masih bisa larut. Bagaimana bila konsentrasi AgCl 10 pangkat min 4 molar? Ya, apa masih bisa larut? 10 pangkat min 4 ini lebih besar dibanding 10 pangkat min 5. Berarti sudah melebihi konsentrasi maksimum yang diperbolehkan. Berarti dia tidak bisa larut, dan atau kita sebut dia akan mengendap. Next, hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP, konstanta solubility product, itu adalah ketika zat elektrolit yang sukar larut mengalami reaksi setimbang atau kesetimbangan antara bentuk endapan atau solid dengan ion-ion terlarutnya saat tercapai keadaan jenuh ya. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Ini zat elektrolit AxBy dengan wujud solid atau padat mengalami reaksi setimbang, terurai menjadi ion-ionnya. Ini menjadi XAY plus aqueous ditambah Y BX min aqueous ya. Ya, agar lebih jelasnya nanti langsung saya kasih contoh zat elektrolit yang realnya seperti apa ya. Nah, teman-teman sudah belajar mengenai kesetimbangan kimia di semester ganjil. Untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan itu adalah konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri. Karena ruas kiri wujudnya solid berarti nggak dipakai ya, yang dipakai ruas kanan aja. Jadi teman-teman bisa jabarkan nilai K nya menjadi AY plus pangkat koefisiennya yaitu X ya, dikali BX min pangkat koefisiennya yaitu Y ya. Nah, contoh konkretnya seperti ini teman-teman. Misalkan AgCl ya, solid, reversible Ag plus aqueous tambah Cl min aqueous. Bagaimana mencari nilai konstanta kesetimbangannya? Yaitu konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Kebetulan koefisien mereka sama-sama 1. Ini yang kita sebut K ini dengan KSP atau konstanta solubility produknya ya. Oke, ini contoh real lainnya yang lebih ada koefisiennya. Misalkan Ca3PO4 2 kali ya. Solid reversible sand menjadi 3Ca2 plus aqueous ditambah 2PO4 3 min. Nah, kalau teman-teman jabarkan di sini nilai konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi Ca2 plus dipangkatkan dengan koefisiennya 3 dikali konsentrasi PO4 3 min dipangkatin koefisiennya 2 ya. Nah, ini yang kita kenal dengan nilai KSP. Bagaimana hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP tadi? Untuk elektrolit 2 ion, misalkan tadi AgCl ya, dia terurai jadi Ag plus sama Cl min. Maka kalau kelarutannya S ya, kelarutannya S, maka ion Ag plus dalam larutan jenuh itu ada sebanyak S juga.
dan Cl- juga sebanyak S. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya sama ya, sama tuh ya. Sehingga kalau dimasukin ke rumus KSP AgCl, yaitu tadi itu Ag plus kali Cl-, teman-teman peroleh nanti S kuadrat. Jadi ingat-ingat untuk elektrolit 2 ion KSP-nya sama dengan S kuadrat ya. Untuk elektrolit 3 ion, misalkan Ag2CO4 solid reversible, ini terurai jadi 2Ag plus sama CO4 2- ya teman-teman. Jadi kalau kelarutan Ag2CO4 nya S, maka jumlah ion Ag plus dalam larutan jenuh ada 2S, dan konsentrasi CO4 2- nya ada sebanyak S ya. Kalau teman-teman masukin ke rumus KSP Ag2CO4, yaitu Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali CO4 2- ya. Ag plusnya kan tadi 2S, pangkatin 2, CO4 2- nya S ini ya. Maka dapatnya nanti untuk elektrolit 3 ion KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya. Next, untuk elektrolit 4 ion sekarang, misalkan Ag3PO4, terurai dia jadi apa? 3Ag plus ditambah PO4 3-. Jadi kalau Ag3PO4 nya S, maka Ag plusnya 3 kali lipatnya 3S ya. PO4 nya sebanyak S. Lalu teman-teman masukin ya rumus KSP Ag3PO4, Ag plus pangkat koef nya 3 kali PO4 3- ya. Ag plusnya masukin ya 3S pangkatin 3 ya, dikali S, dapat 27S pangkat 4. Jadi untuk 4 ion KSP nya sama dengan 27S pangkat 4. Untuk elektrolit 5 ion, misalkan Ca3PO4 2 kali, terurai beliau ini menjadi apa? 3Ca2 plus sama 2 kali PO4 3-. Kalau kelarutan Ca3PO4 2 nya S, maka jumlah ion Ca2 plus yang dihasilkan 3S ya, dan ion PO4 3- nya sebanyak 2S. Teman-teman langsung masukin ke rumus KSP Ca3PO4 2 kali, yaitu Ca2 plus pangkat koef 3 dikali PO4 3- pangkat koef 2. Ca2 plusnya 3S pangkat 3, PO4 3- nya 2S pangkat 2 ya. Akhirul kalam dapat 108S pangkat 5. Oke, lanjut. Contoh konkretnya gini teman-teman, misalkan 100 ml larutan jenuh Ag2CO4, misternya 332, dipanaskan hingga terbentuk endapan Ag2CO4 6,64 mg. Tentukan kelarutan Ag2CO4. Lalu berapa konsentrasi ion Ag plusnya, berapa konsentrasi ion CO4 2- nya, dan bagaimana dengan nilai KSP Ag2CO4 nya ya. Nah, mencari konsentrasi atau kelarutan Ag2CO4, nih kita pakai rumus gram per mR kali 1000 per mililiter. Gramnya teman-teman rubah, yang tadinya miligram jadikan gram, 6,64 kali 10 pangkat min 3 gram per mR 332 ya. Volumenya, volume larutan jenuhnya 100 ml ya. Dengan susah payah nanti teman-teman dapatnya segini nih, 2 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Itu yang A. Bagaimana dengan konsentrasi ion Ag plus dalam larutan jenuh ya? Ini kita urai dulu. Ag2CO4 reversible, 2Ag plus ditambah CO4 2- kan. Jadi kalau Ag2CO4 nya tadi segini, 2 kali 10 pangkat min 4, maka Ag plusnya berapa? Lihat koefisiennya 1:2, berarti Ag plusnya pasti 2 kali lipatnya, 4 kali 10 pangkat min 4. Dan yang C juga ikut terjawab teman-teman ya. Itu sama ya, 2 kali 10 pangkat min 4, karena koefisiennya sama, 1:1 ya. Bagaimana dengan KSP Ag2CO4? Gampang banget. Ini kan 3 ion nih. Teman-teman langsung masukin 4S pangkat 3 aja. Ya, S-nya tadi di sini nih. 2 kali 10 pangkat min 4. Pangkatin 3 ya. Nanti dapat akhirnya 32 kali 10 pangkat min 12. Understand? Oke, next slide. Kemudian kalau soalnya saya balik nih guys. Misalkan hasil kali kelarutan AgCl-nya 4 kali 10 pangkat min 12. Ya, berapakah kelarutan AgCl? Kemudian konsentrasi AgCl dalam 200 ml larutan jenuh ya. Dan yang terakhir berapa massa AgCl-nya dalam 200 ml larutan jenuh tadi.
Oke, kita langsung pakai hubungan KSP dan S. KSP AgCl, AgCl terdiri dari 2 ion, maka teman-teman dapatkan S pangkat 2. S pangkat 2 4 kali 10 pangkat min 12, berarti S only 2 kali 10 pangkat min 6 molar atau mol per liter. Jadi 1 liternya maksimum ya bisa larut 2 kali 10 pangkat min 6 molar AgCl. Nah, untuk yang B, berapa konsentrasi AgCl dalam 200 ml larutan jenuhnya? Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa konsentrasi itu selalu tetap pada volume berapapun, mau 200 ml, mau 100 ml, mau 500 ml, mau 1 liter, ya. Konsentrasinya tetap eksis, tetap sama ya. Ya, jadi tetap 2 kali 10 pangkat min 6 molar. Bagaimana mencari massa AgCl? Ya, teman-teman pakai hubungan yang tadi. S sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter. Kelarutannya kan udah tahu tuh, 2 kali 10 pangkat min 6. Gramnya dicari, ya mR nya tahu, volumenya 200 mili. Ketemu udah tuh. Ya, 57,4 kali 10 pangkat min 6 gram atau nama lainnya 0,0574 miligram ya. Nah, pH jenuh larutan. Apa sih pH jenuh larutan? Yaitu pH dari basa-basa yang sukar larut. Jadi basa-basa itu ada yang mudah larut dan ada yang sukar larut, guys. Nah, di sini pH jenuh ini adalah miripnya pH basa-basa yang sukar larut saat berada pada kelarutan maksimumnya atau pada saat dia berada pada keadaan jenuhnya. Contoh, KSP MgOH2 4 kali 10 pangkat min 12. Berapa sih kelarutan MgOH2? Berapa konsentrasi OH-nya? Berapa pH jenuh MgOH2? Oke. KSP MgOH2 ini how many ion? Oke, good, 3 ion ya. 3 ion berarti teman-teman pakai 4S pangkat 3. Oke. 4S pangkat 3 sama dengan ini 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti kita peroleh nanti S-nya 10 pangkat min 4 molar. Bagaimana mencari konsentrasi OH-nya? Ya, teman-teman harus uraikan dulu nih. MgOH2 terurai jadi apa? Mg2 plus sama 2OH-. Kalau MgOH 2 kalinya 10 min 4, berarti OH-nya 2 kali lipat ya. 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, nanti OH-nya segini. Teman-teman rubah jadi POH 4 min log 2, berarti pH-nya 10 plus log 2 ya. Next, hasil kali ion-ion. Apa sih hasil kali ion-ion itu? Ya, hasil kali ion-ion itu ternyata rumusnya sama dengan rumus KSP ya. M ekspres pangkat koef kali Ly min pangkat koefisien ya. Nah, peruntukannya untuk apa? Jadi nilai Q nanti akan teman-teman bandingkan terhadap KSP dari elektrolit untuk menentukan apakah suatu campuran sudah menghasilkan endapan atau belum ya. Jikalau Q kurang dari KSP berarti masih bisa larut. Kalau Q-nya sama dengan KSP berarti tepat jenuh atau dalam atau akan mengendap. Kalau Q-nya lebih besar dari KSP berarti dia akan mengendap ya. Misalkan gini, sebanyak 25 ml larutan Pb nitrat 0,001 m dicampur dengan 25 ml NaCl 0,002 m. Jika KSP PbCl2 4 kali 10 pangkat min 12, tentukan apakah campuran ini akan menghasilkan endapan PbCl2 ya. Jadi kan teman-teman reaksikan nih Pb nitrat dengan NaCl menghasilkan PbCl2 sama NaNO3. Nah, ini masih belum tahu nih PbCl2 ini wujudnya apa. Apakah endapan apa masih larutan nih? Nah, kita cek pakai nilai Q-nya nanti ya terhadap KSP-nya. Mencari nilai Q Pb2+. Nah, teman-teman pakai ini nih. Molaritas Pb2+ itu kan sumbernya dari PbNO3 ya, guys. Berarti molar kali volume per vetot nih rumusnya ya, mencari konsentrasi Pb2+. Nih. Oke, lihat. Molar kali volume apa? Mol ya. Mol bagi volume lagi berarti molar, ya kan? Konsentrasi balik lagi dia kan. Nah, tinggal masukin aja molar PbNO3 2 segini nih. Volume PbNO3 2 nya 25 ya kan. Dan volume totalnya 25 sama 2550.
Oke, nanti dapatnya 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Untuk konsentrasi Cl-, sumbernya Cl- siapa? Oh, NaCl, ya kan? Nih, Cl- ada di NaCl. Pakai molar NaCl kali volume NaCl per V tot atau volume campuran. Tinggal masukin aja. NaCl-nya segini 0,002 ya, kali volume 25, V tot-nya 50. Nanti teman-teman dapat konsentrasi Cl- 10 pangkat min 3 molar. Nah, teman-teman cari Ki PbCl2 nya. Pakai Pb2 plus kali Cl- pangkat 2. Kenapa pangkatin 2? Karena Cl-nya ada 2, guys. Ya, teman-teman masukin nilai-nilai ini tadi ke sini. Ya, tinggal di enter, nanti dapatnya 5 kali 10 pangkat min 10. Lalu teman-teman bandingkan terhadap KSP PbCl2 tadi 410 min 12. More than or less than? Oh, ternyata more than, ya, lebih besar dari KSP-nya, Ki-nya. Berarti akan mengendap. Gampang kan ya? Kemudian dalam 3 buah wadah masing-masing berisi 50 ml larutan yang mengandung ion-ion Mg2+, Ba2+, dan Sr2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,0002 m. Jika ke dalam ketiga wadah ditambahkan NaOH tetes demi tetes hingga pH-nya mencapai 10, maka yang akan membentuk endapan itu adalah siapa? Ya, diketahui KSP masing-masing, teman-teman. Ya, yang akan kita lihat, kita bandingkan dengan nilai Ki-nya. Nah, pertama-tama teman-teman harus berubah nih pH 10 menjadi pOH. pH-nya 4 berarti ya. Berarti OH-nya 10 pangkat min 4. Lalu teman-teman masukin ke rumus Ki MgOH2, Mg2 plus kali OH min pangkat 2. Kenapa pangkatin 2? Karena OH-nya ada 2. Mg2 plusnya masukin ya. Mg2 plusnya segini, guys. 2 kali 10 pangkat min 4. OH minnya tadi dari pH ya, 10 pangkat min 4 pangkatin 2. Akhirul kalam dapat 2 kali 10 pangkat min 12. Ya, karena konsentrasi ketiga ion itu sama ya, sama semua segini 0,0002 m ya, dan konsentrasi OH-nya yang ditambahkan juga sama 10 pangkat min 4, maka nilai Ki mereka bertiga ini pasti sama, teman-teman. Ki MgOH2 sama dengan Ki BaOH2 sama dengan Ki SrOH2 ya. Nah, teman-teman tinggal bandingkan 2 kali 10 pangkat min 12 ini terhadap KSP-nya masing-masing. Kalau untuk MgOH2 2 kali 10 pangkat min 12 dibandingkan dengan 3,2 kali 10 pangkat min 17, berarti lebih besar kan? Kalau lebih besar berarti mengendap. Jadi MgOH2 mengendap nantinya, guys. Bagaimana dengan BaOH2? 2 kali 10 pangkat min 12 bandingkan dengan 4 kali 10 pangkat min 10, berarti masih lebih kecil kan Ki-nya? Berarti larut. Bagaimana dengan si SrOH2? SrOH2 2 kali 10 pangkat min 12 terhadap 1,2 kali 10 pangkat min 12, lebih besar Ki kan? Berarti mengendap. Gitu ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, yang terakhir adalah pengaruh ion senama pada kelarutan. Adanya ion senama itu akan memperkecil kelarutan, teman-teman ya. Jadi makin banyak atau makin besar konsentrasi ion senama, maka kemampuan melarut dari suatu zat elektrolit akan semakin kecil. Langsung kita kasih contoh biar ngerti. Misalkan KSP Ag2CO4 4 kali 10 pangkat min 12. Tentukan kelarutan Ag2CO4 dalam air, dalam AgNO3 0,001 m, dalam Na2CO4 0,01 m. Nah, untuk larutan dalam air, teman-teman bisa pakai rumus KSP sama dengan 4S pangkat 3. Ingat Ag2CO4 ini 3 ion ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau kelarutan dalam air pakai rumus ini ya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Tergantung jumlah ionnya berapa ya. Masukin KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12, berarti langsung ketemu kelarutan dalam air 10 pangkat min 4 molar. Kita lihat sekarang yang B. Bagaimana seandainya ada Ag nitrat? Siapa yang ion senamanya? Ion senamanya yaitu Ag ya. Ag pada Ag nitrat dengan Ag dari si Ag2CrO4.
teman-teman langsung masukin ke rumus KSP Ag2 CR4, yaitu Ag plus kuadrat kali CR4 2 min. KSP nya masuk 4 kali 10 pangkat min 12. Ag plusnya yang ion senamanya sudah tahu konsentrasinya 0,01 ya. Lalu CR4 2 min nya teman-teman simbolkan dengan S aksen ya, untuk membedakan dengan simbol kelarutan dalam air. Berarti S aksennya teman-teman nanti bisa dapatkan 4 kali 10 pangkat min 8 molar. Coba teman-teman bandingkan dengan kelarutan dalam air tadi. Lebih apa coba? Lebih kecil kan? Ya kan? Dan yang terakhir, bagaimana kalau ada kehadiran ion CrO4 sekarang yang senamanya ya, CrO4 yang senama. Nah, teman-teman juga masukin lagi ke rumus Ag plus kuadrat kali CrO4 2 min. Ingat teman-teman, kalau untuk yang ion senama nggak boleh teman-teman pakai hubungan 4S atau ya hubungan S dengan KSP, nggak boleh ya. Nggak boleh pakai KSP 4S pangkat 3, KSP S kuadrat, KSP 27S pangkat 4, ya itu nggak boleh ya. Teman-teman langsung masukin ke rumus dasarnya, yaitu kalau Ag2 CR4 rumus dasarnya ini, KSP sama dengan Ag plus kuadrat dikali CR4 2 min. KSP nya masuk 4 kali 10 pangkat min 12 ya. Ag plusnya 2S aksen kuadrat. Kenapa 2S aksen? Karena Ag2 CR4, lihat Ag nya ada 2 nih teman-teman, maka teman-teman kalikan dengan 2S aksen kuadrat. Lalu konsentrasi ion senamanya di sini CrO4 ada 0,01. Teman-teman langsung masukin ke sini. Oke, nanti diperoleh S aksennya 10 pangkat min 10 molar. Coba teman-teman bandingkan terhadap kelarutan dalam air yang 10 pangkat min 4 tadi. Lebih kecil juga kan? Oke. Itu jelas ya. Baik, demikian teman-teman materi hari ini tentang KSP. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi lebih paham ya, dan tolong seandainya teman-teman puas dengan penjelasan ini, mohon di like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk share agar keberadaan channel ini masih bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.